sejahtera bagi kita semua. Selamat malam dan selamat datang di acara webinar nasional dengan tema Literasi Digital di Era Kecerdasan Buatan dalam rangka memperingati Hari Media Sosial Nasional 2025. Perkenalkan, saya Vena Deliandini, mahasiswa PJJ Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Siber Asia yang akan memandu jalannya acara malam hari ini sebagai moderator dan juga MC. Sebelum kita memasuki sesi utama webinar malam hari ini, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari perwakilan Biro Kemahasiswaan Universitas Siber Asia. Kepada yang terhormat Ibu Dian Meta Arianti Esos MSI, kami persilahkan. Baik, Selamat malam Bu Meta. halo selamat malam Mbak Vena, Mas Bayu, teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, selamat malam juga yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi Komunikasi PJJ Universitas Berasia, Ibu Rosana Ali, Ibu Sekprodi, Sekretaris Program Studi Komunikasi PJJ, Ibu Ayu Lestari, dan juga narasumber yang luar biasa, Bapak Iwan Awaludin Yusuf. Selamat malam Pak Iwan. Mudah-mudahan masih kenal saya. Selamat Kita malam, pernah Bu bertemu Dian. dulu di Terima kasih. Jogja ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak berkenan untuk bisa sharing dengan teman-teman mahasiswa dan kami sangat berterima kasih atas waktu dan juga em, knowledge yang nanti Bapak akan sampaikan merupakan sebuah kehormatan buat kami juga di Universitas Berasia. Dan ini juga merupakan salah satu implementasi kerjasama antara UNSIA juga dengan Universitas Islam Indonesia juga UI. Dan kembali lagi, saya menyambut baik sekali kegiatan ini dan berharap agar kegiatan ini yaitu webinar nasional Saatnya Bijak Bersosial Media, Cerdas Bermedia yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Media Sosial Nasional 2025 oleh Himpunan Mahasiswa Komunikasi Universitas Siber Asia juga memberikan manfaat yang baik kepada tidak saja kepada halayaknya, tetapi juga kepada masyarakat umum secara luas. Dan ini merupakan juga salah satu bentuk dari pembinaan organisasi kemahasiswaan yang dilakukan oleh Universitas Siber Asia yang merupakan perguruan tinggi swasta pertama PJJ yang ada di Indonesia. Jadi walaupun online, tapi teman-teman mahasiswa ini, Pak Iwan, tetap dapat melakukan kegiatan berorganisasi begitu ya, dan juga melakukan kegiatan yang real, yang mudah-mudahan juga sesuai dengan program pemerintah dan juga kementerian memiliki dampak. Artinya universitas berdampak begitu ya, kepada tidak hanya kepada audiensnya, tetapi juga kepada masyarakat luas. Sekali lagi, terima kasih sudah mengundang saya. Insya Allah saya nanti akan tetap ada di webinar, namun mungkin tidak on cam Pak Iwan, tapi akan saya tetap mendengarkan Pak Iwan dan exciting untuk mendengarkan paparan dari Pak Iwan. Dan terima kasih juga Himakom telah mengundang saya. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan dan arahannya Bu Meta. Semoga semangat literasi digital yang digaungkan hari ini bisa menjadi bekal penting bagi seluruh mahasiswa dan masyarakat luar. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari perwakilan Himakom Universitas Siber Asia selaku penyelenggara kegiatan malam hari ini kepada Saudara Bayu Ilham. Selamat malam, Kak Bayu. Selamat malam Kak Vena, selamat malam teman-teman Baik, dan Bapak Ibu semua. saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Yang kami hormati Ibu Rosana SS MIKOM AMI PR selaku Kaprodi Komunikasi Universitas Sibar Asia. Yang kami hormati Bapak Iwan Awaludin Yusuf SIP MSI PhD selaku narasumber pada malam hari ini. Yang kami hormati Ibu Meta Arianti, Esos MSI, selaku Kabiro Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Siber Asia. Yang kami hormati Ibu Ayu Lestari, Eshum MIKOM, selaku Sekprodi Komunikasi, serta Pembina Himakom Universitas Siber Asia. Dan tentu yang kami banggakan pula teman-teman audiens, terutama yang menjadi peserta lomba iklan layanan masyarakat bertajuk Bijak Bersosmed, Cerdas Bermedia.
Alhamdulillah, telah sampailah kita ke rangkaian akhir dari perlombaan ini, yaitu webinar yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan yang bertajuk Literasi Digital di Era Kecerdasan Buatan. Dan tidak hanya webinar, kali ini kita akan mengetahui siapa saja pemenang dari lomba video ini. Sedikit bercerita, teman-teman. Sebelum saya di Himakom, saya hampir sebulan sekali, ini rutinitas saya, mencari di internet itu perihal lomba. Saya mau ikut lomba tuh setiap sebulan sekali. Yang biasanya yang saya cari itu cuma dua kategori, yaitu tentang kepenulisan atau tentang video atau film pendek. Jadi sejujurnya kalau saya bukan panitia, saya mau ikutan juga nih lomba ini gitu. Lumayan, udah gratis, dapat ilmu melalui webinar juga kan, dan berpeluang dapat juara juga. Jadi selamat untuk teman-teman yang sudah dapat informasi perihal webinar ini dan lomba ini, dan selamat pula untuk para pemenang lomba. Saya sudah melihat semua video yang telah tersubmit nih, dan hasilnya keren-keren. Dari yang sederhana tapi ngena, sampai yang editannya memanjakan mata. Juri perlombaan video ini adalah Ibu Rosana, SS, MIKOM, MIPR, selaku Kaprodi Komunikasi Unsia, dan Bapak Anggoro Santoso, MIKOM, selaku dosen komunikasi Unsia. Jadi jurinya ini bukan orang sembarangan, teman-teman, dan memang ahli di bidangnya. Itu saja mungkin sebutan dari saya. Semoga webinar ini bisa mencerahkan dan memberi kita pemahaman soal literasi digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan hangatnya serta kerja keras dan dedikasi tim Himakom dalam menyelenggarakan acara webinar yang sangat bermanfaat ini. Baik, hadirin yang berbahagia, telah hadir bersama kita narasumber luar biasa yang akan membagikan ilmu dan juga wawasannya mengenai pentingnya literasi digital di tengah perkembangan teknologi, khususnya artificial intelligence. Selamat malam Bapak Iwan Awaludin Yusuf, SIP MSI PhD. Selamat malam Mbak Vena, salam kenal. Juga Salam salam kenal untuk Bapak Bapak Ibu semua. Iwan. Saya persilahkan Bapak Iwan untuk waktu dan layar virtualnya. Baik, terima kasih Mbak Vena dan Bapak Ibu, teman-teman semua. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah Pak, sudah terdengar dengan Oke, jelas. aman ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang saya hormati. Ini ada kolega saya, rekan-rekan dari Program Studi Ilmu Komunikasi Unsia, juga di sini ada Bu Meta. Salam kenal Bu Meta. Barangkali kita pernah ketemu di UII ya, atau di tempat lain. Jangan ikut yang kunjungan dulu itu bukan? G, Oke. betul Pak. Oh, oke. Ya betul. Ya Bu Meta, Kunjungan ke kampus kemudian Bapak G, yang iya luar biasa. betul ya. Iya saya ingat. Terima kasih sudah mengundang saya. Siap, Ada J Pak, ini monggo. Bu Rosana, atau saya manggilnya Mbak Ocha biasanya karena kawan kami sejak di Jogja, pernah membantu juga program studi ilmu komunikasi UII dulu waktu masih beliau di Jogja. Kemudian Bu Ayu Lestari, salam kenal. Dan tadi Mas Bayu, kemudian Mbak Vena. Ya, senang sekali kita bisa bertemu di ruang Zoom, di ruang virtual. Hal yang tampaknya menjadi rutinitas dan biasa ya untuk teman-teman Unsia. Nah, senang sekali di malam minggu ini kita akan sharing tentang literasi digital. Ini saya kaitkan dengan isu yang sekarang ini sedang banyak sekali didiskusikan, dibicarakan, yakni kecerdasan buatan, sering juga disebut sebagai akal imitasi atau AI. Gitu nggih. Jadi mohon nanti saya ingin menyampaikan beberapa poin, mudah-mudahan nanti kita bisa sambung dengan diskusi. Baik, ini beberapa bahasan yang nanti saya sampaikan. Yang pertama, kita perlu membingkai kecerdasan buatan yang kita diskusikan ini fokusnya kemana gitu. Apakah generatif AI atau yang dari dulu sudah banyak diprediksi ini membahayakan. Itu juga sama-sama tentang kecerdasan buatan. Lalu, mengapa literasi digital ini penting dan menjadi semacam kunci atas strategi kita menghadapi segala situasi berkaitan dengan disrupsi digital ini. Lalu ini kaitannya dengan teman-teman dan juga saya kira mahasiswa dimanapun termasuk para pendidik untuk memahami AI untuk
pendidikan ya dalam mengoptimalkan potensi AI dan juga apa yang perlu diwaspadai. Itu nanti akan saya sampaikan. Silahkan nanti ketika dianggap waktunya sudah lewat, saya diingatkan ya, rekan-rekan. Oke, sebelum ke sana saya ingin sedikit berinteraksi ya di ruang Zoom ini. Silakan nanti rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu bisa merespon via chat gitu ya. Kita tentu udah paham lah arah diskusi kita kemana gitu. Tapi kenapa sih kita perlu tetap mendiskusikan AI itu? Kenapa kita perlu mendiskusikan kecerdasan buatan? Ya, kalau temanya adalah literasi digital, dari dulu kita sudah akrab ya dengan tema ini, apalagi dulu sebelumnya literasi media, sekarang berlanjut ke literasi digital. Nah, ini semakin banyak tantangannya karena dunia kecerdasan buatan ini mewarnai kehidupan digital kita sehari-hari. Gitu. Kira-kira kenapa kita perlu mendiskusikan ini? Ada yang ingin merespon? Silahkan merespon di ruang Zoom boleh, kemudian merespon langsung dengan mikrofon juga silahkan. Satu dua orang ya, sekalian barangkali kenalan dengan rekan-rekan. Kenapa kita perlu mendiskusikan AI? Di kolom chat boleh ditulis. Oke, ini Bu Meta langsung respon ya, agar kita tahu batasannya. Memang betul ya, karena belum ada regulasi aturan yang sangat jelas yang mengatur tentang AI ini. Di dunia akademik, nanti saya jelaskan ada beberapa panduan, tetapi masih sifatnya sangat umum begitu. Di semua konteks pekerjaan yang menggunakan AI ini tampaknya perlu diregulasi gitu ya, perlu diatur di dunia jurnalistik, di dunia sosial media, ini bagaimana peran AI dan batasannya kapan kita boleh menggunakan gitu. Oke, terima kasih Bu Meta. Mungkin yang lain teman-teman, satu lagi saya berharap ada paling tidak 4 orang merespon kenapa kita perlu mendiskusikan AI ini di tengah gembita ChatGPT dan juga yang terbaru sekarang Google View 3 gitu ya. Nah, ini nanti saya akan cerita soal hal-hal semacam itu. Oke, ya boleh sambil nunggu yang lain mengisi, memberikan respon kenapa kita perlu mendiskusikan AI. Oke, ini supaya kita tahu ya, menurut Mbak Monika ini, supaya kita tahu manajemen resikonya, memitigasi resikonya gitu. Sehingga kita bisa menggunakan AI ini secara lebih efisien sesuai dengan kebutuhan kita tanpa mengorbankan mungkin kreativitas kita atau kinerja kita ya sebagai manusia begitu. Oke, ini Mbak Eka jawabannya menarik ya, agar tidak menyalahgunakan AI untuk melakukan tindak kriminal gitu ya, dengan deepfake misalnya, dan juga modus-modus sekarang lagi banyak ya penyalahgunaan menggunakan AI. Oke, 3 jawaban saya kira sedikit banyak nanti akan kita bahas ya, cukup mewakili. Silahkan kalau ada yang ingin merespon tetap bisa berlanjut lewat kolom chat. Baik, kemudian saya ingin bertanya lagi ya ke teman-teman peserta kuliah webinar kita malam hari ini. Berapa sih jumlah penduduk dunia saat ini? Ada yang tahu kira-kira berapa? Nah, kalau saya tanya jangan nanya ChatGPT ya. Kita sedang mendiskusikan AI, ternyata diuji ya kreativitas kita untuk menjawab dengan pengetahuan umum yang kita pahami ya, kita bisa menggunakan Google boleh ya. Jumlahnya saat ini kira-kira berapa? Ada yang masih ingat? Ya, ini tidak termasuk yang di genocide gitu ya. Oke, ada yang merespon jumlahnya 8,2 miliar, sekitar 7 miliar begitu ya. Waktu saya kecil dulu saya belajar penduduk dunia itu kalau nggak 5 atau 4 gitu ya zaman dulu ya. Sekarang ternyata betul jumlahnya adalah 8,6 miliar ya. Ada versi lain yang memprediksi 8,5 miliar, tapi jumlah pastinya menurut data di World Population Review per hari ini saya cek adalah 8,05 miliar. Kita bulatkan menjadi 8 miliar, begitulah kurang lebih ya. Teman-teman bisa lihat negara yang paling banyak jumlah populasinya Indonesia, seperti biasa kita pahami ini adalah peringkat ke-4 dunia. Baik. Terus pertanyaan berikutnya adalah dengan 8 miliar tadi, berapa sih jumlah pengguna internet di seluruh dunia saat ini? Ya, to the point saja, biar nggak lama, nanti waktunya cukup banyak untuk diskusi. Jumlahnya adalah 5,5 miliar. Artinya apa? Lebih dari setengah manusia di muka bumi ini sudah menggunakan internet, termasuk kita hari ini ya, malam ini, detik ini kita menggunakan internet.
Jadi jumlahnya lebih dari 50% atau setengahnya. Bahkan kalau bisa dibilang persentasenya ini ya hampir 70% something lah ya. Artinya memang dunia digital ini sudah menjadi kehidupan kita saat ini, hanya sedikit orang yang justru tidak menggunakan. Lebih banyak yang menggunakan internet. Nah, kaitannya dengan AI, ini kita bisa lihat data yang menarik juga. Per hari ini jumlah pengguna AI itu sudah mencapai 400 juta pengguna yang ini kita spesifik menggunakan ChatGPT. Ya ada banyak generatif AI yang lain, tapi kita fokus ke ChatGPT misalnya jumlahnya secara global terus meningkat ketika aplikasi ini dirilis pada bulan November 2022, belum ada 3 tahun yang lalu, ini penggunanya sudah 400 juta. Ada versi lain yang menyebutkan 800 juta, ada versi lain yang menyebutkan orang yang mengunjungi ya, bukan pengguna aktif itu sekitar 2 miliar. Tetapi pengguna aktif harian begitu ya, angkanya mencapai 400 juta. Ketika ChatGPT dirilis, hanya dalam waktu 1 pekan itu hampir mencapai 1,5 juta pengguna. Gitu. Ini angka yang luar biasa. Kita sudah paham ya bahwa ChatGPT itu salah satu jenis AI yang saat ini banyak dibicarakan selain yang lain, tetapi bahkan kita mungkin nggak tahu apa sebenarnya ChatGPT itu ya. GPT aja ada yang tahu kepanjangannya GPT, gitu ya. GPT adalah Generative Pre-training Transformer, gitu. Jadi sesuatu yang dilatih untuk menyimpulkan sesuatu secara generatif, untuk mengenerate sesuatu, gitu. Namanya keren, ada transformernya, gitu. Ya, jadi malam hari ini teman-teman tahu bahwa GPT itu ternyata ada kepanjangannya. Oke, yang lain apa selain ChatGPT? Ada namanya Gemini, ada Perplexity, ada DeepSeek, ya, ada macam-macam lah Copilot. Ini tergantung referensi kita lebih suka yang mana. Tapi yang paling populer memang ChatGPT karena ini 60% generatif AI, paling banyak orang menggunakan ChatGPT. Oke, lalu apa bahayanya yang sekarang ini perlu kita waspadai terkait dengan ChatGPT? Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi ya kaitannya dengan literasi. Yang pertama saya ingin mengatakan, ini saya buat 10 bahaya kecerdasan buatan, regulasi yang belum jelas. Ingat, belum ada aturan yang sangat jelas, sangat clear tentang boleh atau tidak bolehnya menggunakan kecerdasan buatan semacam ini. Ini baru ngomong soal generatif AI, gitu ya. Jadi nanti kita akan paham bahwa apapun yang kita lakukan ini sangat dekat dengan namanya kecerdasan buatan. Misalnya Muslim Pro arah kiblat, kemudian waktu azan gitu juga bagian dari kecerdasan buatan. Ada juga yang kalau kita pakai Strava gitu ya, itu juga kecerdasan buatan. Google Map dan segala macam sangat banyak gitu ya. Tapi semuanya regulasinya ini belum ada yang jelas dan detail. Himbauan-himbauan sudah ada, tapi regulasi atau aturan hukum, aturan etika yang jelas ini masih sebatas di sektor-sektor tertentu saja. Beberapa inisiatif di sektor pendidikan juga sudah ada, nanti akan kita lihat lebih detail lagi. Kemudian yang berikutnya adalah ketergantungan yang meningkat pada teknologi seperti kecerdasan buatan ini mengurangi kemampuan orang untuk berpikir kritis termasuk kita ya. Kita harus akui tidak hanya mahasiswa, dosen, semua orang sekarang lebih banyak tergantung dengan teknologi, khususnya teknologi yang dibekali dengan kecerdasan buatan seperti mesin pencari, seperti uh, ya ini ya generatif tools ataupun yang lain untuk mengenerate atau melakukan proses-proses tertentu. Ada banyak manfaatnya tentu saja, tapi juga ada resiko untuk menghilangkan, mengurangi, mengerosi kemampuan kritis seseorang. Potensi hilangnya hubungan alamiah antar manusia. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan Ketua Asosiasi Psikologi Indonesia pada saat melakukan sumpah profesi ya di kampus kami. Itu cerita saat ini orang-orang yang konsultasi terkait dengan masalah hubungan personal di keluarganya atau dengan pasangannya itu ternyata tidak hanya dengan manusia. Ada beberapa orang yang mulai tergantung punya pacar virtual dengan semacam AI ini yang sehari-hari diajak ngobrol dan sebagainya sehingga dia mulai tidak yakin hubungannya dengan manusia yang lain. Dan ini dikonsultasikan secara khusus ke psikolog gitu. Dan ini sudah terjadi saat ini Bapak Ibu ya. Jadi ini statement yang saya kutip langsung dari Ketua Asosiasi Psikologi Indonesia gitu ya, yang waktu itu datang ke Jogja dan cerita bahwa para psikolog sudah mulai mengkonseling orang-orang yang sangat ketergantungan dengan ChatGPT dan yang lain, bahkan mengaku sebagai
pacarnya ChatGPT itu dan mereka ingin memutus atau mereka sudah merasa sangat tergantung ya menjadi orang yang sangat eh, tergantung karena perhatian ChatGPT-nya, dia cepat merespon, sementara manusia biasa itu ada jarak kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi, ya. Nah, untuk ChatGPT-nya kan sangat-sangat mengikuti apa yang sudah kita input datanya, paham dengan profiling kita, memahami kita, sehingga ketika merespon itu sesuai dengan harapan kita. Sementara orang lain kadang-kadang apalah ghosting gitu ya, kadang-kadang lagi asik tiba-tiba menghilang atau apapun, sementara AI itu akan lebih loyal dan mengerti kebutuhan kita. Nah, di sisi lain ini akan menjadi potensi hilangnya hubungan alamiah antar manusia. Ketika kita mendatangi orang untuk curhat misalnya, ya kita merasa jawaban orang itu ternyata tidak sama dengan apa yang biasanya selalu direspon secara positif, selalu tepat oleh AI. Nah, ini potensi bahaya. Kemudian ke depan kita paham bahwa ada mulai penggantian tenaga kerja di berbagai sektor termasuk di bidang komunikasi ya. Para filmmaker sekarang mulai ketar-ketir ya. Para musisi, desainer, animator itu semuanya sudah mulai khawatir tentang peran AI yang menggantikan kreativitas dan skill mereka gitu. Lalu ada juga bahaya mengenai pemalsuan digital, deepfake ya, baik berupa wajah, berupa suara ataupun bentuk-bentuk yang lain, pemalsuan tanda tangan, pemalsuan tulisan, profiling itu semua menjadi ancaman dengan adanya AI. Dulu kita hanya khawatir dengan yang namanya aplikasi yang bisa mengubah wajah dengan apa itu ya yang simpel-simpel, sekarang sudah sangat detail sampai ke gerakan-gerakan proporsi tubuh itu sudah bisa dilakukan oleh AI. Dulu kalau AI bikin video atau bikin gambar itu biasanya jarinya masih 6, kadang-kadang tulisannya keliru. Nah, sekarang semakin halus semakin susah dibedakan. Kalau dulu orang ngomong apa mulutnya masih berbeda dengan bahasa aslinya, sekarang sudah menyesuaikan itu dengan generatif AI. Dan AI juga sering melakukan pelanggaran privasi. Kita juga paham bahwa ada hal-hal yang ketika kita upload di internet, kemudian privasi ini menjadi tidak terjaga lagi, dan AI ini punya peran yang sangat kuat di sana untuk menerabas ataupun dia mengenerate privasi seseorang, data-data virtual kita itu. Kemudian ada juga bias dan diskriminasi, ya bias Barat misalnya dalam konflik. Di dunia ini juga seringkali bias karena AI-nya itu menjawab dengan referensi yang dia miliki, data-data lama dan seterusnya. Risiko keamanan di dunia virtual, kemudian penyalahgunaan AI untuk propaganda, dan yang paling mengerikan sekarang ini kita menghadapi di film-film sudah sering diperlihatkan penyalahgunaan AI untuk persenjataan militer. Ini menjadi sangat mengerikan ya. Kalau ada yang nonton film Mission Impossible itu sebenarnya kan tentang bagaimana di masa depan akan terjadi penyalahgunaan AI dalam hal persenjataan yang memicu perang dunia gitu. Oke, lalu bagaimana sih kita melihat AI ini? Kita membangganya seperti apa? Saya selalu menganalogikan ini sebagai alat begitu ya. AI ini alat yang bisa memberikan manfaat positif ya, tapi juga sekaligus pada saat yang sama memberikan kerugian dan bahaya. Disitulah pentingnya kita untuk memiliki rambu-rambu etika dan kompas moral begitu. Kalau teknologi ini diciptakan untuk membantu manusia supaya manusia menjadi dimudahkan, filosofinya seperti itu, maka ketika alat ini sudah mulai mengganggu manusia, membahayakan manusia, maka keberadaannya perlu ditinjau ulang gitu, perlu diatur, perlu dibatasi. Disitulah bagaimana kita membingkai AI sebagai alat ya, alat teknologi yang itu berupa kecerdasan buatan yang ditanamkan ke dalam mesin-mesin itu. Nah, disinilah secara akademis kita bisa melihat ya bagaimana orang menyikapi teknologi itu dari 3 kacamata. Menurut kajian sosiologi komunikasi itu ada 3 ya rekan-rekan. Teknologi apapun ya, kehadiran mobil dulu itu misalnya dilihat sebagai sesuatu yang positif memudahkan transportasi, tapi di sisi lain mobil itu juga menghasilkan satu akibat yang memperbanyak kematian dengan jumlah kecelakaan yang setiap tahun, setiap bulan, setiap hari itu pasti terjadi dan jumlahnya banyak. Tetapi karena manfaatnya ini ada, maka orang mendukung ada mobil itu dengan catatan-catatan, peningkatan keamanan, rambu lalu lintas, SIM yang nggak nembak, dan segala macam. Nah, itu dibingkai dari 3 kacamata. Yang pertama, technological determinisme.
determinisme teknologi. Ini kaum neofuturis yang melihat bahwa teknologi itu sangat menentukan segalanya. Di masa depan, semua persoalan ini bisa diselesaikan dengan kemunculan teknologi, termasuk AI ini. Ini mereka mendukung perkembangan teknologi. Sebaliknya, ada kaum pandangan yang namanya distopian. Ini melihat AI maupun teknologi apapun ya, yang dulu sampai sekarang terus diproduksi manusia dan digunakan, itu sebagai alat yang membahayakan, yang merusak sendi-sendi kehidupan alamiah manusia. Orang jadi nggak pernah face to face ketemu, orang jadi nggak pernah salaman lagi karena semuanya menyapa lewat virtual chat application seperti WA dan seterusnya. Ini kaum distopian. Mereka parno dengan teknologi. Nah, di titik tertentu ini dua pandangan ini dijembatani oleh teknorealis yang melihat dua sisi teknologi itu ada positif dan negatifnya. Disinilah kita sebagai akademisi pastinya akan banyak menggunakan pandangan teknorealis ini. Ya, di sini perlu ada literasi, tapi teknologi itu juga perlu dibatasi dan seterusnya di sini. Nah, ini teknorealis. Oke, kenapa ini menjadi concern dunia? Ternyata tidak hanya di tempat kita saja, bahkan jauh-jauh hari pakar teknologi yang kita kenal salah satunya adalah Elon Musk yang punya Tesla dan banyak perusahaan lain di bidang teknologi. Ini pernah mengatakan bahwa AI ini lebih berbahaya daripada nuklir. Paling tidak 5 sampai 10 tahun ya waktu yang dibutuhkan AI ini untuk membahayakan manusia setelah waktu beliau itu ngomong ini ketika eranya generatif AI ya, ChatGPT dan seterusnya itu. Jadi kita tinggal menunggu waktu kata si Elon Musk ini. Lalu bagaimana dengan pandangan yang lain? Ada yang kita kenal Stephen Hawking ya, dia pernah mengatakan bahwa AI itu merupakan mantra yang mulai akan menjadi titik balik kepunahan umat manusia gitu, human race gitu. Ya, kita menggunakan prom-prom itu ya. Ini kayak semacam mantra yang pada akhirnya ini manusia itu akan diganti oleh alat-alat mesin-mesin prom-prom itu. Ini prediksinya almarhum Stephen King ya, mendiang ya. Karena Stephen King ini ateis ya, mendiang Stephen Hawking gitu ya. Kemudian ini yang lagi ngetren ya, pandangan-pandangan Yuval Noah Harari, bukunya Homo Sapiens, Homo Deus itu salah satunya mengatakan AI itu membajak sistem operasi peradaban manusia. Orang itu belajar berbicara, belajar membaca, belajar berpikir itu perlu waktu yang lama sekali dengan otaknya, kapasitas otaknya perlu waktu yang sangat panjang sampai sekarang. Tapi kemudian dengan munculnya AI ini dibajak hanya dalam waktu yang sangat pendek, semuanya ini sudah tergantikan. Nah, ini membahayakan manusia. Ini contoh tadi ya pandangan-pandangan yang mendasarkan pada sisi distopian begitu. Oke, lalu bagaimana realitas kita saat ini? Ini beberapa kutipan yang saya ambil dari berita-berita di media online ya. Misalnya Tirto pernah membuat ulasan makin banyak mahasiswa dan siswa pakai AI untuk mengerjakan tugas. Nah, ini mahasiswanya senang tapi dosennya ketar-ketir gitu ya. Kemudian Prof. Stella ya, beberapa tahun lalu mengatakan AI itu punya sisi yang perlu diketahui dan ini sangat membahayakan, terutama kalau mahasiswa atau pelajar menggunakan ChatGPT. Beliau melakukan eksperimen dengan sesuatu yang ngawur, ternyata ditanggap serius oleh ChatGPT sehingga menyesatkan. Ya, kemudian di sisi lain, tadi kita sudah singgung sekilas, penggantian PNS itu juga mulai akan terjadi, pernah diwacanakan ya di sektor tenaga kerja tertentu. Ini juga bukan hanya wacana tapi sudah didiskusikan dan beberapa akibatnya sudah mulai terjadi ya. Admin-admin medsos itu sekarang lebih banyak menggunakan prompt daripada kemampuan mereka sendiri gitu. Nah, ini contohnya ya di bidang pekerjaan tertentu. Supir-supir taksi di Cina itu juga sebagian sudah mulai digantikan dengan supir yang pakai AI, tidak ada manusianya. Sebagian di kota-kota besar, tidak semuanya, tapi itu sudah mulai terjadi. Penyiar-penyiar TV itu di beberapa stasiun TV juga sudah mulai menggunakan penyiar virtual gitu ya, seperti Ren kalau di Cina. Di Indonesia itu ada Nabila, ada Glory Oyong dan segala macam di TV kita sudah ada. Oke, yang menjadi voice over kemudian ditunjang dengan gambar virtualnya. Oke, nah disitulah kita kemudian perlu ya teman-teman, sebagaimana tema kita malam hari ini, memahami literasi digital. Literasi di era AI ini seperti apa gitu ya. Kenapa sih kita perlu tetap membahas literasi ini? Ya karena literasi adalah upaya yang terus-menerus harus ditingkatkan baik di level individu, lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Jadi literasi itu tidak hanya urusan individu, tapi juga bagaimana pendidikan kita ini, masyarakat kita ini peduli dengan indeks-indeks literasi ya, baik literasi secara umum maupun literasi khususnya literasi
digital gitu. Itu yang menempatkan posisi Indonesia ini tertinggal dibanding negara-negara lain karena literasi membacanya ini sangat rendah gitu ya, termasuk literasi digitalnya saya kira ya. Kita ingat betapa orang Indonesia itu terkenal di mata dunia ya, sangat ganas dalam bermedsos gitu ya. Ada data-datanya juga, ada penelitiannya juga gitu. Itu karena literasinya barangkali yang kurang dalam hal itu gitu. Oke, karena selain ini kompetensi yang harus terus ditingkatkan dan dipahami, dunia kita ini semakin terhubung dengan teknologi dan itu semakin kompleks. Jadi ini adalah jawaban kenapa kita perlu meningkatkan literasi kita ya, untuk menjadi panduan, menjadi skill, keterampilan supaya kita berhasil berinteraksi dengan teknologi yang semakin kompleks. Kalau dulu literasi media, kita berinteraksi dengan media, sekarang literasi digital karena kita berinteraksi dengan dunia digital. Ya, ada banyak teori, ada banyak pemahaman tentang ini. Saya tidak terlalu detail menjelaskan ini. Silahkan teman-teman gali sendiri, lain kali kita bisa diskusi. Tetapi skill-skill literasi itu sangat banyak ya, mulai dari mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, ini kaitan dengan informasi, mengevaluasi informasi, keterampilan mendistribusikan informasi. Bahkan kalau levelnya sudah menengah dan tingkat lanjut, ini literasinya adalah memproduksi konten itu sendiri, berpartisipasi dalam pembuatan konten bersama, berkolaborasi dalam gerakan-gerakan literasi ataupun gerakan-gerakan misalnya internet sehat, gerakan anti bullying di media sosial, itu adalah bagian dari skill literasi yang dirumuskan oleh teman-teman jaringan pegiat literasi digital di Indonesia. Itu ya, ini aspek-aspek teknisnya. Teman-teman juga perlu memahami kenapa sih media sosial itu perlu pemahaman khusus, karena di sana ada big data, ada algoritma, ada hypertext, ada interaktivitas dan lain sebagainya yang juga ini secara teknis perlu dipahami. Sementara itu kita juga perlu paham ini siapa sih yang punya, apa sih kepentingannya, siapa sih yang nulis, bagaimana sih afiliasi politiknya dan seterusnya. Ini tuh perlu dipahami sehingga itu adalah bagian dari cara kita selamat dalam tanda kutip ketika kita berinteraksi dengan media sosial. Oke, kenapa kita perlu saya bilang tadi selamat? Ya karena salah satu aspek dalam media literasi atau digital literasi itu adalah safety, keamanan dan jaminan Anda tidak menjadi korban atas media sosial yang kalian gunakan itu. Ya, di sini ada masalah identitas kalian, ada well-being, kesehatan mental dan seterusnya. Ya, saat ini kehidupan kita, identitas kita itu ada 3 ya teman-teman ya. Satu, kita ini sebagai manusia, sebagai individu, fisik dan ruh kita ini, misalnya saya Iwan ya, berarti Iwan secara fisikal ini Anda ketemu saya, itu adalah identitas yang pertama. Yang kedua adalah identitas kita, tubuh kita yang ada di akun-akun atau di iya, profil-profil media sosial, kemudian di mobile banking segala macam yang bahkan kita itu merasa khawatir kalau ini identitas kita ini, keamanan kita ini diterabas oleh orang lain gitu ya. Misalnya di sini kalian punya Instagram, punya TikTok, itu adalah tubuh kalian di dunia digital gitu. Kalau itu dihack orang atau di-crack orang, orang masuk ke situ, Anda khawatir nggak? Khawatir banget gitu. Ya, ini tubuh yang kedua. Jadi tanggung jawab Anda itu sekarang lebih banyak gitu. Satu, mau memelihara diri sendiri, kemudian yang kedua memelihara akun-akun yang jumlahnya sangat banyak ini, bahkan kadang-kadang lupa passwordnya. Itu adalah tubuh kalian loh sekarang. Dan yang ketiga adalah tubuh fisikal yang itu bukan jasmani kita, tapi alat-alat itu. Benda-benda itu. Ada yang punya HP, punya laptop, punya PC. Itu semuanya adalah tubuh digital kalian yang di situ diwakili oleh mesin, oleh alat. Kalau itu misalnya dicuri orang, HP-nya hilang, itu kan kalian merasa ada bagian kalian yang hilang, takut datanya diambil, artinya ada bagian tubuh kalian yang perlu diselamatkan. Nah, itu contoh pemahaman literasi digital. Ya, termasuk teman-teman juga bisa mengembangkan alat-alat itu untuk mengembangkan diri, untuk belajar. Nah, kalau orang menggunakan media sosial setiap hari isinya keluhan-keluhan, isinya depresi, stres, itu berarti dia tidak punya literasi yang cukup. Harusnya gunakan media sosial atau AI itu untuk belajar, untuk mengajar, untuk mengembangkan diri, bukan sebaliknya. Nah, ini beberapa dimensi literasi digital yang berpusat pada person, pada seseorang, gitu ya. Oke, kenapa kita terus membicarakan ini? Karena faktanya banyak penyakit-penyakit kejiwaan ketika seseorang itu menggunakan media sosial. Ya, teman-teman pasti paham lah ya. Validasi dari orang lain, ketergantungan yang sangat tinggi dengan notifikasi,
kemudian ada bahkan narsis, mengumbar segala sesuatu di media sosial, pansos, social climber, atau yang dia itu punya kepribadian ganda, atau yang suka kepo, suka stalking, atau yang paling umum misalnya FOMO gitu ya. Ini hal-hal yang memengaruhi bagaimana orang modern itu terpengaruh kejiwaannya dengan media sosial. Ada juga ini, misalnya Munchausen syndrome. Apa sih ini gitu ya? Kecenderungan orang untuk memalsukan dirinya, manipulasi dirinya di dunia nyata dengan apa yang ingin ditampilkan dengan media sosialnya sehingga dia ingin mengatakan seseolah dia itu punya kepribadian yang lain. Belum lama ini saya lihat di tweet itu ya, lagi rame ya, seseorang yang mengaku punya anak ibaratnya tidak tertangani di rumah sakit karena oksigennya nggak dapet, dokternya cuek gitu ya, dia nggak bisa bayar. Nah, akhirnya dia minta donasi 50.000 untuk memberikan alat bantuan pernapasan. Nah, seperti itu kita paham bahwa biasanya orang ini tuh bahkan belum punya anak misalnya. Dia ngambil dari foto-foto orang lain, terus nanti ada orang yang seolah-olah membuli dia, padahal dia sendiri gitu. Nah, ini contoh Munchausen syndrome ini kayak gitu. Dulu pernah terjadi ketika orang mengaku menjadi survivor cancer gitu ya, teman-teman ya. Dia mengambil koleksi foto-foto orang yang sakit parah, punya gejala cancer gitu ya, bahkan sampai ke level-level yang semakin hari semakin parah begitu, dia terus upload mengaku dirinya, padahal dia sebenarnya orang lain. Itu contoh memasukkan untuk mengambil simpati. Gitu. Oke, ya sekali lagi itulah kecerdasan buatan. Kalau kita sebut generative AI, ya akan berpusat pada misalnya ChatGPT, Gemini, Perplexity, dan lain-lain itu. Tetapi kecerdasan buatan yang dulu sudah lebih ada di depan kita pakai sehari-hari, itu ya banyak gitu. Misalnya game. Kenapa sih game itu makin asik kalau ketemu level lebih tinggi, lebih sulit, ketemu orang yang main lebih jago, kita semakin kesulitan, ketemu bosnya di game itu makin sulit. Nah, karena ada AI-nya gitu ya. Kemudian ada juga misalnya atau zaman dulu sekali kita pernah mengenal namanya translator Transtool itu ya, yang sekarang sudah sangat maju dengan Google Translator atau bahkan ChatGPT dan lain sudah bisa mentranslate dengan sangat baik gitu ya. Uh, Kalkulator itu juga generasi AI awal-awal ya, bagaimana mesin itu bisa menghitung dengan tepat gitu ya, apalagi kalkulator yang saintifik itu semakin canggih. Nah, ini jenis-jenis AI, GPS, teman-teman milih makanan, pesan makanan online, internet banking, kemudian promosi di belanja online. Kan sekarang kita tidak perlu lagi nanya berapa ongkirnya gitu ya, karena semuanya udah di data otomatisasi dengan big data yang Anda miliki dengan big data yang dimiliki oleh sistem dan penjual itu. Sehingga ketika Anda mau kirim ke Jogja atau kirim ke Jakarta, kirim ke Medan, otomatis marketplace-nya sudah menghitung secara digital karena ada AI-nya di sana gitu. Berdasarkan proxy, berdasarkan alamat IP address yang teman-teman gunakan ketika berselancar di marketplace itu gitu. Dan masih banyak lagi yang lain yang terbaru, misalnya sekarang fitur-fitur keselamatan di mobil ini juga AI. Jadi AI sekali lagi mohon tidak dipahami hanya sekedar ChatGPT. Ya, meskipun tadi ChatGPT itu sangat populer karena sejak belum ada 3 tahun tapi penggunanya sudah sangat banyak dan boleh dikatakan meresahkan gitu ya. Ini sejarahnya dimulai dari eksperimen Alan Turing ya, salah satu penemu komputer. Dia menciptakan eksperimen yang ditulis di jurnal dengan satu kalimat pembuka cukup menarik ya. Ini masih ada sampai sekarang jurnal Mind ini, dan saya pernah baca jurnal utuhnya. Sangat teknis memang kata-katanya, tapi bahasanya itu lebih mudah dipahami di awal-awal gitu. Dia mengatakan satu paragrafnya di awal itu dengan saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan, kata Alan Turing gitu. Bisakah mesin ini berpikir? Bisakah mesin itu berpikir? Kita harus mendefinisikan apa itu mesin dan apa itu berpikir. Ini adalah artikelnya Alan Turing ya, teman-teman. Kalau pengen nonton film tentang Alan Turing ini ada di filmnya Benedict Cumberbatch, itu judulnya The Imitation Game, itu film yang menarik gitu ya. Oke, ini menjadi cikal bakal AI yang kemudian dikembangkan dengan penemuan generasi teknologi dari mulai transistor, kemudian ada mikroprosesor ya, sampai sekarang digunakan mikroprosesor ditambah dengan sekarang ada AI-nya gitu kan. Teknologi-teknologi baru sekarang sudah menjual AI. Kalau teman-teman beli iPhone yang seri belakang kesekian atau Samsung yang terbaru atau yang lain, sudah dibekali dengan adanya AI selain ada mikroprosesornya.
gitu. Ya, jadi di sini bisa dikatakan AI adalah kecerdasan buatan yang dirancang pada sistem komputer untuk meniru kemampuan intelektual manusia, mulai dari identifikasi, membuat pola, membuat keputusan, menyelesaikan pekerjaan yang kompleks dengan lebih efisien. Inilah pengertian dari AI. Di situ ada banyak cabang keilmuan, ada bahasa, ada pemrograman, ada matematika, dan lain sebagainya. Sangat detail ya, sangat teknis, tidak perlu kita bicarakan. Tapi intinya mesin itu ingin meniru manusia gitu ya. Jadi mesin, misalnya ada mesin berupa robot kucing gitu. Ya, meniru makhluk hidup gitu ya. Misalnya robot kucing. Kucing beneran kalau mohon maaf ditabok itu kan kucingnya kan akan nangis atau teriak gitu ya. Nah, itu diharapkan oleh mesin-mesin ini meniru manusia. Kalau dipuji misalnya dielus-elus maka dia akan menunjukkan rasa senang dan seterusnya. Tapi manusia manusia itu sangat unik ya, teman-teman, rekan-rekan. Jadi kalau misalnya mesin diprogram jika disentuh maka kamu akan merasa senang dan balaslah dengan ucapan terima kasih misalnya ya. Kalau ditampar maka kamu nangislah, teriaklah, rasa sakit gitu. Manusia kan unik. Program yang ditiru mesin itu kan sebatas kalau senang, bergembira, dia akan tertawa, akan senang, senyum gitu. Kalau kamu sedih, kamu akan nangis. Tapi manusia kan tidak seperti itu. Misalnya, ini saya contoh Mbak Oni ya, Mbak Oni Clarissa misalnya dapat hadiah 1 miliar. Harusnya kan senang ketawa-ketawa, tapi saking senangnya malah nangis gitu. Saking senangnya malah nangis, jadi bingung mesin gitu. Nah, kadang-kadang itu yang belum bisa dipahami oleh AI. Jadi dia harus masih belajar meniru manusia. Kalau di film-film, AI-nya udah mulai belajar psikologi manusia. Bahkan AI-nya ini ditanamkan pembelajaran untuk bisa punya suatu saat kesadaran sendiri. Kan mengerikan gitu. Ya, kalau teman-teman nonton film Ex Machina gitu ya, itu kan contohnya ada itu. Ya, atau yang lain lah. Banyak film-film yang bisa jadi ilustrasi. Oke, nah tadi saya mengatakan mesin belum bisa secanggih manusia atau makhluk hidup dalam memilih jenis-jenis emosi. Tetapi diprediksi dalam waktu yang tidak terlalu lama ada tahap yang namanya singularitas. Ketika semua AI ini sudah sama kreatifnya dan sudah merupakan kumpulan dari data yang bertahun-tahun dikumpulkan oleh AI ini dari hasil pemetaan otak manusia. Sehingga manusia itu sudah boleh dikatakan dilewati oleh kecanggihan-kecanggihan AI ini. Di beberapa teori mengatakan nanti manusia itu akan diinjeksi sebagian oleh mesin buatan itu sehingga ya menjadi semacam hybrid gitu ya, setengah cyborg, setengah mesin yang berupa mesin dan setelah lagi manusia. Ini prediksi-prediksi ya yang kita belum tahu pastinya, tetapi kalau melihat trennya makin ke sini tuh AI makin pintar. Contoh terbaru kan Veo 3 ini ya, Google Veo yang bisa bikin video dengan sangat detail, bahkan jelas-jelas tuh mirip dengan manusia asli gitu ya. Oke, kalau Anda masih nggak mirip dengan aslinya, tinggal diganti dengan face swap gitu, tambah lagi satu proses itu udah mirip banget gitu. Jadi misalnya saya ingin mengganti wajahnya Bu Meta gitu ya, padahal saya tadi awalnya wajah orang lain gitu, dengan tambah face swap itu menjadi sangat mirip. Dan ini menjadi salah satu cara deepfake yang paling mudah bisa dilakukan oleh siapapun saat ini. Nggak perlu studio-studio membuat film begitu. Oke. Bagaimana dengan optimalisasi kecerdasan buatan di dunia pendidikan? Ini Bu Nur Aini atau Mbak Nur Ya, Aini, raise hand. iya. Oke, eh, oke. Boleh, boleh. boleh Kalau mau, bertanya, boleh, boleh. itu Suaranya putus-putus. permisi, AI Ya, itu silakan. AI itu nanti di tahun 2030 itu nanti akan eh, apakah mesin akan digantikan dengan AI? Ya, jawabannya kalau ditanya kapan pastinya, kita tidak pernah tahu, tapi hukum yang ada di dunia teknologi itu setiap 6 bulan atau 3 kali 6 bulan atau setengah tahun, ya ini ada hukumnya dalam dunia teknologi, dia akan berlipat 2 kali lipat kecerdasannya, gitu. Itu kenapa ada prosesor Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 itu. Jadi setiap 1,5 tahun itu akan mengalami kemajuan yang secara kalau kita bahasakan dengan bahasa manusia itu secara fitrah itu dia akan terus makin canggih gitu ya. Dan salah satunya adalah ya itu prediksi ada tahun 2030, ada tahun 2050 gitu, ada banyak prediksi tentang itu gitu. Sehingga ya
kita bisa memprediksi itu bahwa mesin ini semakin pintar, di tahun kapan pastinya dia akan menyamai manusia, itu eh, ya kita tidak pernah tahu, tapi itu akan terjadi suatu saat. Karena apapun yang kita bayangkan saat ini kan sebenarnya itu juga imajinasi dari orang masa lalu gitu, yang sudah terjadi saat ini. Dulu orang membayangkan bisa berkomunikasi jarak jauh dengan telepon, sekarang sudah terjadi dengan suara. Kemudian melihat wajahnya sudah terjadi dengan misalnya Zoom dan video call dan yang lain gitu. Oke, tapi tidak perlu khawatir Bu Nuraini atau Mbak Nuraini, karena penggunaan teknologi ini kan tidak semua manusia saat ini menggunakan teknologi dasar yang sama gitu. Ya, kita bicara misalnya bicara di Indonesia aja misalnya ada suku-suku pedalaman ya yang belum bahkan pakai HP aja enggak gitu. Jadi perlu waktu gitu ya untuk semuanya itu menjadi singular tadi itu, singularitas gitu. Ya, tapi arahnya akan menuju ke sana gitu. Nah, itulah mengapa kita perlu pemahaman tentang ini dan punya kendali gitu, punya batasan-batasan. Oke, ini beberapa fungsi yang bisa diberikan di dunia pendidikan, misalnya pengembangan konten digital pastinya ya di dunia pendidikan, aksesibilitas, gitu, efisiensi administrasi akademik ini pastilah. Ini sebagai pengelola perguruan tinggi saya maupun Bapak Ibu di sini yang menjadi pengelola prodi itu pasti paham ya sebenarnya punya banyak potensi. Apakah ini digunakan atau tidak? Nah itu tergantung kampusnya gitu ya. KRS-nya udah digital, verifikasi data, DO, peringatan misalnya belum bayar SPP dan segala macam itu bisa dengan AI. Dan ini ketika sudah optimal ya peran manusia akan menjadi sangat berkurang gitu. Oke. Tapi lagi-lagi apakah ini semua akan pasti terjadi? Ya nggak selalu dalam waktu yang dekat gitu. Sebagai contoh, misalnya di Indonesia mengganti operator pom bensin itu kan di negara lain, bahkan di Malaysia yang dekat kita itu sudah pakai near human gitu ya. Artinya yang punya, bukan near human, yang punya mobil yang mengoperasikan sendiri gitu. Nah, itu di Australia, di mana gitu sama ya seperti itu. Tapi di Indonesia bagaimana? Tentu kalau itu dilakukan akan menjadi banyak pengangguran, akan terjadi gejolak masyarakat, akan menjadi peningkatan pengangguran, kriminalitas sehingga saya kira itu tidak secepat itu gitu ya. Ketika keadaan kritis saya kira bisa jadi nanti ada tindakan-tindakan yang sifatnya afirmatif dari pengambil kebijakan. Nah, tapi yang perlu kita waspadai bukan yang seperti itu, tapi misalnya tadi soal kreativitas yang di kalangan mahasiswa, kalangan siswa ini sudah semakin tergantung sementara tidak ada kebijakan apa-apa dari misalnya perguruan tinggi ataupun dari Dirjen Dikti dan seterusnya gitu. Nah, ini beberapa ilustrasinya. Nah, kalau secara praktis ya, kita nggak usah bicara yang terlalu tinggi. Misalnya, ini manfaat contoh AI yang bisa kita gunakan sehari-hari, rekan-rekan. Jadi seringkali saya praktekkan juga sangat membantu. Misalnya menemukan dan merapikan kesalahan pengetikan atau typo gitu. Pernah nggak ada yang menggunakan ini? Ya, yang bawaan Microsoft Word-nya juga sudah ada kan? Ya, misalnya grammar check gitu misalnya. Atau teman-teman misalnya menggunakan Google Doc itu kan bisa melihat merah-merah berarti ini typonya banyak gitu. Ya. Jadi di sini kita melihat tidak bisa seorang dosen atau guru melarang penggunaan AI dengan alasan bahaya dan segala macam. Sementara dosen itu mengatakan kalian harus cek Turnitin ya. Kalian harus cek plagiasi. Misalnya pakai plagiarism checker atau apa gitu. Artinya dia juga menggunakan AI gitu. Nah, dua-duanya emang nggak bisa dipisahkan. Jadi kita pahami dulu mana yang boleh dan mana yang nanti bisa membahayakan kita gitu. Oke, kemudian merapikan atau menulis daftar pustaka. Bapak Ibu, sekarang kita kan kalau melihat pola-pola penulisan karya ilmiah kan sering sekali penulisan daftar pustakanya kan apa ya, nggak konsisten lah, nggak urut. Ini ada yang pakai IPA style, ini ada pakai Harvard, ini bahkan nggak lengkap gitu. Nah, AI itu bisa membuatkan merapikan inputnya dari kita gitu. Nah, misalnya promnya begini, rapikan daftar pustaka berikut ini dengan gaya API 7 gitu. Nah, itu nanti langsung kemudian dibantu. Yang miring dimiringkan, yang huruf besarnya dibuat kapital. Nah, itu bisa membantu. Tapi kan tidak membuat kita kemudian menjadi mengarang. Buatkan daftar pustaka dari artikel ini. Wah, itu kalau ChatGPT bisa mengarang total itu, bisa bahaya. Nah, nanti saya akan bahas sedikit ya kelemahan ChatGPT yang menyesatkan kalau disuruh membuat daftar pustaka. Oke, kemudian menerjemahkan teks bahasa Inggris. Kalau Google Translate itu kan hanya menerjemahkan
kalimat kata konteksnya terbatas. Tapi kalau ChatGPT bisa ditambahkan promnya misalnya ya, terjemahkan teks bahasa Inggris berikut ini ke dalam bahasa Indonesia dengan gaya bahasa yang ringan, gaul, sesuai dengan bahasa sehari-hari. Nah, itu nanti dia akan menggunakan generator mesinnya itu tadi ya. Uh, Istilahnya kalau bahasa AI-nya itu ada namanya mesin learning-nya di sana yang akan melakukan tugas-tugas itu. Gitu. Kemudian meringkas bacaan. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin punya waktu yang tidak banyak untuk membaca, ini juga bisa dilakukan ya, meringkas bacaan. Sekarang bahkan meringkas konten YouTube itu sudah bisa juga gitu. Nah, ini contoh praktis yang bermanfaat ketika kita bisa memanfaatkan gitu ya. Mengambil intisari teks gitu. Bacanya banyak gitu ya. Apalagi anak sekarang kan konon katanya sudah nggak betah baca lama-lama ya, secara visual lebih senang untuk disuguhi gambar-gambar daripada teks yang kecil-kecil itu, maka bisa diambil intisarinya. Gitu. Tapi lagi-lagi orang yang baca beneran dengan mengambil intisarinya pasti pemahamannya akan lebih baik yang membaca utuh gitu. Nah, ini soal lain gitu ya. Kemudian pengecekan plagiarisme atau plagiarisme detektor gitu ya. Cek fakta dan verifikasi dalam dunia media, banyak fakta-fakta yang muncul dan perlu diverifikasi. AI ini bisa sekarang membantu untuk verifikasi, ngecek sumber aslinya, cek ini apakah fakta atau hoax atau disinformasi gitu ya. Dan bagi mahasiswa bisa jadi presentasinya sekarang banyak dibantu oleh AI ya. Canva itu sudah banyak menawarkan misalnya fitur-fitur auto presentasi. Bahkan ChatGPT juga bisa membuatkan Google Microsoft Presentation itu ya, apa PowerPoint gitu ya. Itu kan kadang-kadang di bagian kanannya itu bisa Anda pilih desain-desain yang disarankan oleh AI. Meskipun kadang-kadang jelek-jelek gitu ya, tapi itulah salah satu manfaat yang bisa digunakan kalau kalian mau gitu. Nah, ini tools-tools yang seringkali ditanyakan mahasiswa ya. Apa sih sebenarnya tools-tools yang biasa digunakan dalam dunia pendidikan? Yang Dibut ini pernah merilis salah satu buku, judulnya ini ya teman-teman ya. Uh, Judulnya Buku Panduan Penggunaan Generatif AI pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi. Ini bisa di-download ya bukunya. Tidak terlalu teknis ya. Bahkan menurut saya kadang-kadang ada bagian yang ini kayaknya nggak perlulah di buku ini, apa pengertian AI gitu. Terlalu umum dan ini. Tapi ada juga yang menarik yang bisa teman-teman baca gitu ya. Misalnya ini ada 35 aplikasi atau yang lain ya. Contohnya ini jenisnya lisensi atau berbayar gitu. Ini merangkum semuanya ya. Kalau yang suka gambar itu ada DALL-E, ya misalnya kan ya. Misalnya yang suka, ini saya kira teman-teman udah lebih paham ya, Midjourney gitu. Bahkan yang suka parafrase kan ada namanya Quillbot gitu. Ini diceritakan oleh si buku ini gitu ya. Ada tim yang membuat buku ini gitu ya. Gemini, ChatGPT gitu. Ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman dalam hal belajar gitu. Misalnya Perplexity ini saya rekomendasikan karena ya dalam konteks tertentu lebih terpercaya dibanding ChatGPT, terutama dalam mengenerate sesuatu dari jurnal-jurnal yang kredibel. Kalau ChatGPT kan referensinya itu lemah gitu. Ya kalau Perplexity itu kadang-kadang konsepnya dia seperti mesin pencari gitu. Tidak terlalu pinter membuat opini atau katakanlah ide-ide baru, tetapi sumbernya dari mesin pencari, bukan dari mengarang, mengenerate gitu. Dan ini seterusnya ya ada di situ. Nah, sekarang ini muncul keterampilan baru. Ini apakah disebut sebagai kemampuan literasi digital, bahwa membuat prompt itu juga ada seninya, atau ini sebenarnya mereduksi kemampuan seseorang, kreativitas itu hanya sekedar memilih dan membuat prompt-prompt gitu ya. Jadi orang Indonesia itu kan dulu kalau membuat prompt, tolong buatkan, please gitu. Itu malah kata-kata please, tolong itu kan kalau kata ini ya, pembuat ChatGPT-nya, terlalu sopan ya, dan itu menggunakan sumber daya di servernya. Kata seperti please, thank you itu dalam dunia ChatGPT itu bikin boros energi di servernya gitu. Nah, ini pembuat ini ya Copilot ya. Pakarnya mengatakan, jadi kalau kita mau meminta bantuan ChatGPT langsung aja gitu kan. Buatkan atau apa ya, pakai tolong dan segala macam. Saking sopannya ya. Kecuali kalian tadi mau chatting hal-hal pribadi, ingin menjadikan AI itu sebagai teman curhat, nah itu barangkali bisa dilatih dengan itu.
dengan kata-kata yang sopan dan sebagainya gitu. Tapi itu secara sistem, secara teknis ternyata malah bikin boros gitu. Oke, nah di situ ya teman-teman seperti yang dilihat di layar kalian, bagaimana menggunakan ChatGPT. Saya kira ini yang lebih mudah justru malah lebih pengalaman dari saya. Berikan konteks, berikan kejelasan perintahnya, kemudian perbandingannya kalau perlu ya, seperti apa gitu. Buatkan ide membuat caption seperti gaya The Conversation Indonesia dalam membuat caption. Dia akan menyesuaikan kayak gitu. Ya, saya adalah seorang konten kreator gitu ya. Siapa kalian? Saya seorang dosen yang sedang meneliti skripsi, sedang mereview skripsi mahasiswa untuk saya berikan feedback. Tolong itu tadi ya nggak boleh ya terlalu terlalu ini sopan dan justru memboroskan server energi gitu. Oke, em, ya, eh, ya saya sambil baca chat siapa tahu ada yang ingin bertanya. Oke, ini bahayanya kalau di sektor yang khas seperti pendidikan misalnya teman-teman akan bisa mengatakan ChatGPT itu bias. Bias apa? Bias data kadang-kadang ya. Nah, seperti apa bias data itu? Jadi kadang-kadang apa yang ada di ChatGPT itu kan berdasarkan apa yang diberitakan oleh media online. Ya, sementara media online kita tahu di tingkat dunia ini dikuasai oleh pemilik-pemilik media dari siapa ya. Maka banyakkan data ini ya sebenarnya itu contoh bagaimana bias data gitu. Nah, dulu sebelum ChatGPT pintar atau sebelum pembuat gambar itu pintar, teman-teman kalau misalnya membuat perintah ya, buat gambar seorang pemuda sedang naik gunung ditemani misalnya binatang anjing-anjing yang mengikuti dia naik gunung dengan nuansa gunungnya gunung berapi, misalnya gitu. Wajah yang muncul itu bias datanya adalah wajah orang Eropa, ya. Wajah wajah bukan wajah Indonesia gitu. Atau kalau teman-teman pakai buatlah wajah khas orang Indonesia yang muncul adalah wajah mungkin orang Jawa atau campuran Jawa blasteran. Bukan, padahal Indonesia kan di situ ada Papua, ada yang lain. Nah, itu nggak muncul contoh bias data gitu. Kesenjangan akses misalnya, ya teman-teman kita yang punya komputer, punya internet bagus, ketika dosennya minta membuat tugas tertentu dengan AI, maka yang tadi dapat fasilitas itu akan lebih mudah mengerjakan, sementara yang tidak, ya akan kesulitan. Ini disebut sebagai kesenjangan akses. Jadi tidak selalu AI itu membantu dunia pendidikan, malah bisa jadi bumerang semakin mempertajam kesenjangan itu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga potensi plagiarisme, ya ini sudah sering dibahas, dikhawatirkan dosen. Dosen bahkan nggak bisa bedain Kalian ini mana izin waktunya bikinan. tinggal 3 menit lagi ya Pak. Oke, baik baik Mbak Vina, udah mau selesai juga. Kemudian ketidakjelasan kepemilikan karya. Ya, kemarin Ghibli masih ingat ya, Ghibli itu kan merasa pencipta Ghibli merasa terganggu karena banyak orang-orang membuat karya sembarangan gitu. Atau apapun lah ya yang ini muncul hal-hal tertentu. Siapa sih yang punya ChatGPT atau yang buat prompt gitu. Nah, terus ada juga kekhawatiran kemampuan kognitif dan psikomotoris seseorang ini menurun. Jadi menyusun kalimat, ngetik, nulis tangan ini makin lama makin berkurang kemampuan seseorang karena ketergantungan dengan ChatGPT dan perangkat-perangkat AI yang lain itu gitu. Oke, jadi bagaimana menyikapinya? Ini slide saya yang terakhir saya kira. Gunakan AI sebagai alat bantu ya, teman-teman, bukan sebagai pengganti kreativitas dan pemikiran kritis. Kemudian pastikan untuk mengecek ulang informasi yang dihasilkan oleh AI. Ya, misalnya Anda tanya bagaimana hukumnya apa gitu, ya cek lagi dengan sumber-sumber yang kredibel, website lain, kalau perlu tanyakan dengan otoritas yang berwenang, ya. Oke, kemudian hindari plagiarisme dengan menggunakan AI dengan etis hanya sebagai alat bantu bukan sebagai sumber utama dalam menghasilkan sebuah karya, terutama ini karya tulis ya. Oke, kemudian dalam konteks pendidikan, AI tidak bisa menggantikan hubungan antara dosen dan mahasiswa sebagai pendidik dan peserta didik. Jadi antara guru dengan siswa ini jangan hanya tergantung dengan penggunaan alat-alat AI ataupun hal lain. Perlu ada sentuhan-sentuhan misalnya face to face ya, bermediasi dengan komputer nggak apa-apa lewat Zoom tapi mukanya itu kelihatan gitu. Jadi bukan feedbacknya itu yang mengerjakan AI, bukan bot gitu ya maksudnya ya. Oke, eh, ya ini bahaya-bahaya yang perlu diwaspadai sehingga hubungan antar manusia, dosen, mahasiswa bahkan staf itu bisa jadi makin menurun, makin hilang karena ya tadi sudah otomatisasi.
semua. Oke, saya cek ini apa lagi. Perlu dibuat kesepakatan antara dosen dan mahasiswa ini di konteks perguruan tinggi. Kalau teman-teman nanya, Pak, kalau saya pakai AI untuk naskah ilmiah bagaimana? Ada panduannya di beberapa sumber ya. Beberapa kampus luar negeri itu sudah membuat contoh-contoh ya ini misalnya ya teman-teman ya. Jadi ini di MUNES tempat alumnus saya dulu di kampus itu sudah ada, saya cek kemarin. Jadi kalian menulisnya seperti apa itu ada contohnya. Nanti materinya saya bagikan semua ya. Tadi saya kirim ke Mbak Putri kalau nggak salah. Nanti PDF-nya silahkan teman-teman lihat cara membuat semacam disclaimer gitu ya. Contoh ini ya, ini penggunaan AI. Ini mahasiswa istri saya ya di IP di UGM. Jadi penggunaan AI satu Perplexity digunakan untuk mengecek fakta dan mendapatkan sumber yang relevan. Kemudian ChatGPT digunakan untuk membantu grammar penulisan. Jadi dia mengakui di halaman kedua di halaman awal-awal dari karya atau makalahnya gitu. Jadi ditulis perannya AI apa sehingga itu jelas. Ini contoh-contoh yang lain gitu ya. Oke, jadi catatan menutup Mbak Vina, mohon maaf berapa detik lagi. AI ini tidak bisa kita hindari ya. AI punya potensi besar untuk mengubah kehidupan kita, mengubah pendidikan kita menjadi lebih efektif, efisien dan inklusif bahkan karena seorang bisa mengakses gitu. Ya, tetapi saya lagi kita perlu mempertimbangkan tantangan-tantangan yang tadi saya ceritakan dan langkah-langkah yang tepat memastikan bahwa AI ini digunakan secara bijak dan bertanggung jawab gitu ya. Kalaupun kita belum punya aturan, setidaknya kita punya literasi tentang tadi itu apa itu AI, apa bahayanya dan bagaimana kita harus menggunakan AI untuk manfaat kita, bukan malah menjerumuskan kita menjadi dirugikan oleh teknologi. Nah, itu saya kira pemaparan dari saya. Saya akan lebih senang kalau nanti kita diskusi. Kurang lebihnya saya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparan materi yang sangat inspiratif, Pak Iwan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan mengetik pertanyaannya di kolom chat Zoom atau boleh juga raise hand untuk bertanya langsung. Izin Pak Iwan, tadi di sela-sela materi ada yang bertanya dari Kak Teti. Maaf Bapak, izin bertanya. Perkenalkan saya Teti dari program studi komunikasi. Apakah kita sedang menciptakan ketergantungan yang berbahaya pada sistem yang tidak sepenuhnya kita pahami? Dan jika AI bisa melakukan hampir semua yang manusia lakukan, apa yang membuat kita tetap unik dan bernilai? Mohon penjelasannya Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vena. Yang bertanya adalah Mbak Teti ya. Kak Teti nanya tentang apa sih yang membuat manusia ini tetap unik, tidak bisa disaingi oleh mesin-mesin itu, gitu ya. Kalau saya bilang yang membuat manusia unik adalah originalitas, apa adanya, gitu ya. Disitulah ada yang kita bicara tentang sesuatu yang otentik. Kenapa disebut sebagai generatif AI? Karena dia bisanya hanya meniru apa yang sudah ada, dirangkum, disimpulkan, disajikan ke kita. Ya, kalau misalnya kita bisa membuat sesuatu yang fresh, yang baru, yang kreatif, gitu ya, kita bisa mengatakan kreativitas itu nggak harus benar-benar baru dari nol gitu ya. Kita bisa menggabungkan sesuatu menjadi sesuatu yang baru ya. Kita bisa melihat sesuatu yang dulu kurang bagus menjadi sekarang lebih bagus lagi. Nah, ketika kita masih berkomitmen dengan adanya proses-proses seperti itu, maka ya manusia itu tidak bisa dengan mudah disaingi gitu. Yang paling penting yang sekarang ini terbukti tidak bisa disaingi oleh mesin itu adalah kesadaran gitu ya, kesadaran, awareness, emosi yang sifatnya itu ya manusiawi itulah yang belum bisa. Soal kepintaran, soal kecepatan, soal kemampuan berlogika, generate sesuatu, logical thinking itu AI sudah pintar di sana. Kita ngomong soal cara berpikir sistematis, AI lebih jago, lebih sistematis. Kita ngomong soal berpikir kritis, AI sudah tugasnya adalah mengkritisi sesuatu mencari titik lemah gitu. Tapi sesuatu yang sifatnya otentik dari kita manusia gitu ya, kita menyadari ada misalnya kelebihan dan kekurangan terhadap sesuatu, itulah kelebihan kita. Tapi kita tidak tahu sampai kapan AI ini akan tidak mampu melakukan apa yang menjadi keistimewaan manusia itu. Maka disitulah tadi kita jangan berhenti untuk terus belajar gitu. AI-nya belajar, kitanya manusianya malah mengandalkan ke AI. Betul nggak teman-teman? Nah itu yang bahaya. Jadi AI itu ibaratnya dia mempelajari apa yang kita lakukan terus-menerus dengan kita input ke ChatGPT itu, tapi kitanya sendiri malah justru makin jarang baca buku, nyari sumber referensinya gitu. Saya ada sebuah ilustrasi ya dulu tuh
gambar begitu ya, saya tampilkan di kelas, lupa saya tampilkan di slide saya. Jadi ada mesin yang dia tuh baca di kursi taman begitu, robot begitu, tapi orang di sekitarnya, orang yang jalan itu semuanya ngadep, nunduk, lihat gadget gitu. Banyak orang lalu lalang pakai gadget, sementara mesinnya malah baca buku gitu. Artinya itu kan sesuatu yang ironis gitu. Gitu. Oke, kira-kira itu nanti kalau belum jelas bisa disambung lagi, Bu Teti. Tampaknya banyak yang raise hand, Mbak Vena. Nanti kita Silakan selang-seling ya, yang di Kak chat dan yang raise hand. Bu, terlebih dahulu. Oke, Salam. silakan. Ini ada Bung TS. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ini lupa ganti nickname ini harusnya Yayan Trisetiono. Saya mahasiswa Unsia, Pak. Saya tadi ngecek Instagramnya Bapak mungkin diikuti Dendi Laksono dan lain-lain gitu. Saya lebih lebih penasaran gitu lah. Fenomena ini kan temanya literasi digital di era kecerdasan buatan. Nah, saya itu agak kebingungan dan ini penasaran dengan fenomena kemarin. Mungkin nggak tahu ya bisa dihubungkan atau tidak. Itu terkait job job street yang ada di Depok atau Bekasi itu ya Pak ya. Itu Gen Z semua, gitu. Gen Z semua masih muda-muda semua. Apakah ada fenomena apa Pak dengan literasi buatan yang kadang kita ngelihat TikTok itu seolah-olah anak muda punya masa depan tinggi, literasi buatan AI dan lain-lain gitu. Sedangkan di sisi lain realitanya ternyata Gen Z anak muda susah banget cari kerja. Ini mungkin ada hubungannya tidak, Pak? Itu yang pertama. Mungkin karena gimana ya kata-kata saya mungkin agak-agak membingungkan, tapi intinya ada di sana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkinkah kita akan punya undang-undang terkait kecerdasan buatan itu, Pak? Karena mitigasi apa ya manipulatifnya sampai kemarin yang disampaikan oleh menteri apa? Menteri Pendidikan bahwasanya AI itu malah membuat orang makin culas gitu. Ini nih apa ini sebenarnya nih yang terbaru di pidato apa gitu kemarin? Itu update saya terbaru. Maksudnya update update ini ya informasi saya yang kudapatkan literasinya. Mungkin hanya dua itu saja Pak untuk mengawali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira biar nanti lebih banyak bertanya, saya tampung dulu nggih, Pak Yayan, Mas Yayan, Mbak Vena, nanti disambung lagi yang sudah raise hand, nanti kita coba rangkum jawabannya atau nanti kita respon barengan gitu, supaya saya nggak terlalu lama menjelaskan sementara teman-teman pengen nanya. Oke, Siap, berikutnya itu siap, ada Pak. yang raise hand Tadi lagi, ada namanya itu. Kanaka tadi, kalau nggak salah, Pak. Sebentar. Oke. Selamat malam Pak Iwan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya singkat saja. Jika AI mampu mempersingkat sebuah proses, apakah mungkin jumlah populasi manusia di masa depan akan bisa berkurang, Pak? Seperti itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ditampung dulu ya, Pak Iwan ya. Oke, Selanjutnya ada Kak Nyimas Mutia nih. Silakan Kak Nyimas. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyimas Waalaikumsalam. Mutia dari Prodi Ilmu Komunikasi. Singkat saja, Pak, pertanyaan saya. Video akhir-akhir ini kan banyak video yang beredar di dunia maya ya, Pak ya. Dan tidak sedikit video itu menyinggung pemerintahan kita. Bahkan ada yang menggunakan wajah mantan presiden dengan mengganti menjadi seorang perempuan. Nah, apakah hal itu termasuk penyalahgunaan AI, Pak? Dan apakah penggunaan AI yang berlebihan itu bisa termasuk pidana atau termasuk pelanggaran UU ITE? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 mungkin cukup, Pak. Ya, ya baik. Saya coba respon ya. Pertanyaan dari Mas Yayan, kemudian Mas Kanaka dan Mbak Imas ya. Saya orang Jogja jadi biasa manggil Mas Mbak ya. Mohon maaf kalau tidak pas gitu ya. Misalnya Nimas ini mungkin panggilannya nggak pas dengan Pak Nimas, tapi mudah-mudahan nggak jadi masalah ya. Oke,
Yang pertama tadi ya tentang generation gap ya. Ini sebenarnya dalam konteks teknologi itu kan sudah lama dibahas ya, Mas Yayan, tentang bagaimana antar generasi ini menggunakan teknologi, memaknai teknologi. Ini memang sangat berbeda antar generasinya. Kita sekarang sudah sangat akrab atau tahulah bahwa sekarang itu anak-anak generasi Alpha itu kenal dengan namanya anomali, ya, tungtung sahur atau apa ballerina cappuccina dan segala macam itu kan contoh bagaimana orang tua nggak bisa nangkep gitu, uh, hal-hal semacam ini. Nah, apalagi kemarin akhir tahun 2024 kan 2025 ini, akhir 2024 awal 2025 ini muncul generasi baru namanya generasi beta. Dan itu akan terus gulung sampai nanti ketemu generasi Z yang berapa ratus tahun lagi atau bagaimana gitu ya. Intinya memang betul ada perbedaan cara pandang kita dalam melihat realitas gitu ya antara zaman sekarang dengan zaman dulu kaitannya dengan perkembangan teknologi. Kalau kita pernah belajar teori komunikasi ya ada salah satu ungkapan yang satu namanya the medium is the message ya. Pesan itu bisa berubah karena teknologinya, mediumnya berubah gitu. Persepsi orang baca koran itu kan dengan persepsi orang baca sosial media itu sudah sangat berbeda gitu. Dan itu terus terjadi sampai sekarang di tingkat generasi Z ini yang sudah semakin berbeda memaknai pesan. Jadi mereka itu lebih senang curhat misalnya dengan itu ya confess di Twitter atau apa daripada kemudian bertemu dengan orang, ketemu dengan orang tuanya, ngobrol ya. Ini contoh bagaimana itu memaknainya secara berbeda dalam menggunakan teknologi. Media habitnya berbeda, kemudian persepsinya atas realitas berbeda, ekspektasinya berbeda, daya tahannya berbeda. Nah, tadi saya ngomong daya tahan. Contoh soal pekerjaan. Ya, kita paham, ini bukan masalah mana lebih baik. Semua generasi punya klaim mana yang paling baik di zamannya masing-masing gitu. Dan itu kadang-kadang tidak atau tabu untuk didialogkan karena mereka masih akan kekeh dengan persepsinya pembelaannya masing-masing. Nanti boomer, nanti builder yang zaman dulu zaman perang, kamu enak sekarang udah merdeka, zaman saya dulu tuh perang. Nah, itu tuh nggak habis-habis. Nah, sekarang enak gini-gini. Nah, dan seterusnya itu semua nanti generasi beta juga nanti akan melawan generasi Z, dikira generasi Z itu lebih enak, generasi alpha itu lebih enak. Nah, kenapa daya tahan ini berkurang dalam dunia kerja? Sehingga banyak mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan. Karena kebiasaan mereka scrolling tiap hari, swipe tiap hari ini menimbulkan yang namanya respon yang sangat cepat untuk memiliki namanya tingkat kepuasan yang juga harus dipuaskan secara cepat. Kalau generasi lama kita dulu nonton, mohon maaf ya saya sama Mbak Ocha mungkin sama, nonton Doraemon tuh nunggu setiap hari Ahad Minggu pagi gitu. Baru kemudian ada lagi. Kita nonton dulu TV itu filmnya baru ada bagus setiap malam Jumat layar emas gitu. Kalau sekarang boro-boro nunggu. Saat itu aja detik ini kita nggak cocok 5 menit pertama di Netflix pindah judul yang lain. Kebiasaan bertahun-tahun swipe-swipe sangat cepat apa yang kita akses itu akan mempersepsi cara kita dalam tadi mempersepsi dunia kerja, dunia pencarian, dunia kepuasan gitu ya. Itu akan berubah gitu. Bahkan ini ada sebuah teori baru ya yang lebih mengerikan lagi. Media sosial itu dianggap sebagai kayak empeng. Empeng itu apa sih? Pacifier. Eh, pacifier bahasa Inggrisnya. Itu apa? Kalau bayi itu pakai apa namanya? Yang apa namanya ya? Empeng kalau bahasa Jawanya itu. Nah, bayi kan dia kalau ngapa-ngapain nggak ada kerjaan kan dia harus nyari empengnya kalau biasa pakai empeng gitu ya sehingga dia nggak ada motif apapun itu pakai empeng dengan cepat nyari empeng. Nah manusia bagaimana dengan sosial medianya? Dulu kita buka sosial media atau apapun dengan HP itu ketika ada bunyi notifikasi SMS atau ada telepon. Selain itu ya kita tidak terlalu tergantung. Tapi sekarang sekian detik kita buka sosial media, bahkan lihat HP, kita nggak apa-ngapain, antri misalnya ya, antri atau apapun, berdiri, rasanya kalau nggak lengkap kalau tidak buka HP. Di depan meja kita rapat, rasanya bahkan kita sudah tidak punya kepentingan apapun, tapi kita biasa untuk mencari kenyamanan kita itu buka HP. Nah, itu yang membedakan dengan generasi zaman dulu gitu. Ya, kita ibaratnya mau berkomunikasi ya nyari wartel dulu, nulis surat dulu, lebih tua lagi nyari telegram dulu, telegram yang lama ya, bukan telegram yang aplikasi sekarang ini gitu. Nah, pola-pola perbedaan cara pandang, mempersepsi realitas, akses dan kepuasan gitu. Ini yang membuat tadi daya tahannya menjadi berkurang. Ketika dia bekerja, lihat nggak cocok dikit, ah ini nggak passionku, ini gajinya nggak sesuai ekspektasiku. Apalagi ditunjang dengan
pemahaman-pemahaman motivator-motivator dadakan di media sosial yang mengatakan kamu itu harus saatnya keluar dari zona ini, zona itu. Kamu harus mapan di usia muda. Kamu tuh harus sudah mencapai 1 miliarmu di usia sekian tahun. Itu makin merusak cara pandang mereka dan investasinya itu makin berat untuk mencapai sebuah tingkat pekerjaan yang realistis. Sementara lapangan pekerjaan terbatas, kemudian peminatnya banyak, dan itu tidak nyambung dengan persepsi mereka atas dunia kerja dengan apa yang ada sebagai ini tadi ya tawaran adanya bukaan atau lowongan atau dunia pekerjaan itu. Dan ini secara kumulatif itu menyatu dalam fenomena yang kemarin nyari kerjaan sebanyak itu susah-susah. Padahal zaman dulu juga populasinya dibanding pekerjaannya mungkin sudah banyak. Tapi orang-orang zaman dulu misalnya ya Mas Ayan ya dikasih pekerjaan apa aja dia oke nanti sebagai jembatan untuk belajar. Nah kalau sekarang kan beda lagi. Eh, apa itu namanya ekspektasi kemudian daya tahannya gitu. Oh ya dot ya, makasih ya. Jadi media sosial itu adalah dot orang-orang modern zaman sekarang. Kita kalau zaman bayi yang kecuali yang anti dot ya, yang pakai dot itu kan nggak ngapa-ngapain, pokoknya kalau ada dot itu tenang gitu. Nggak ada kepentingan, nggak lapar juga nggak, nangis juga nggak. Tapi kalau ada dot kan senang. Nah ini sama kayak gitu. Itu jawaban saya yang saya kira tadi agak sedikit analitis mengenai perbedaan generasi ya, dan juga masalah pekerjaan itu gitu ya. Kapan ini bisa tersampaikan gitu? Apa bisa bisa berjarak? Ya harus ada menurut saya ya komunikasi dan pemahaman kedua generasi ini. Saya mendapatkan sering sekali cerita dari alumni yang dulu belajar di tempat saya udah lulus dia membuka lapangan pekerjaan padahal usianya kan lebih muda dari saya. Dia cerita, Mas Iwan, saya tuh nggak tahan kalau mempekerjakan anak-anak zaman sekarang. Mereka tuh tidak mau kerja di luar misalnya job desk-nya dengan alasan ini itu dan mereka tahu-tahu keluar. Sangat susah menemukan tenaga. Nah, itu contohnya curhat-curhat seperti itu kan harusnya dikomunikasikan. Nah, anak-anak sekarang Gen Z itu juga harus mulai belajar memahami keseimbangan ini. Ya, mungkin transisi oke lah ya. Ada apa namanya transisi antara generasi lama dengan generasi baru gitu. Tapi ya saya kira keterbukaan dua-duanya menjadi salah satu eh, solusi gitu. Nah, tapi ini akan menjadi berbeda ketika semua nanti bosnya adalah anak-anak muda gitu. Orang-orang tua udah habis pensiun, yang ada adalah generasi misalnya generasi Z mempekerjakan generasi Alpha, itu juga nanti akan ada budaya yang berbeda dengan sangat drastis. Oke, kemudian saya langsung masuk ke pertanyaannya tadi ya soal undang-undang ya. Peraturan apakah ada? Kalau undang-undang kita belum punya. Ya, saya terakhir menyimak beberapa kali paparan Komdigi gitu ya, mereka juga udah mulai resah gitu. Tapi belum berupa undang-undang. Ya, kalau peraturan-peraturan di sektor-sektor tertentu ini sudah mulai ada. Contoh, kalau teman-teman belajar jurnalistik, bulan Januari kemarin, akhir Januari, Dewan Pers itu misalnya mengeluarkan panduan penulisan berita menggunakan AI, gitu ya, batasannya apa gitu. Tidak sangat detail. Kenapa? Secanggih-canggihnya peraturan maupun undang-undang pasti akan selalu tersalip dengan teknologinya. Jadi ini baru ngatur A gitu, ternyata teknologinya udah jalan sampai mungkin F gitu. Ketika F dikejar nanti sampai Z dan ini kejar-kejaran terus, undang-undang itu tidak akan bisa mengejar dengan mudah. Ya, yang bisa dilakukan adalah apa? Ya tadi mungkin membuat peraturan-peraturan yang mungkin setiap sekian tahun akan diganti, panduan-panduan semacam itu, gitu ya. Kalaupun ada undang-undang yang sifatnya lebih ke prinsip-prinsip ataupun filosofi-filosofi dasarnya gitu ya. Sementara peraturan-peraturan itu mengikuti akan diatur pada peraturan apa gitu. Jadi lebih ke teknis-teknisnya yang bisa diupdate, tapi undang-undangnya itu memang perlu ada ya, meskipun katakanlah untuk membuatnya juga tidak mudah. Ya, saya mendukung perlu adanya ini gitu ya, undang-undang penggunaan kecerdasan buatan. Tapi mungkin panduannya ya dalam sektor apa gitu. Dalam sektor pendidikan, dalam sektor misalnya bisnis, dalam sektor keamanan dan seterusnya. Ini saya kira ke depan juga akan dipikirkan dan dibuat. Tidak hanya bicara soal Indonesia, tapi ini juga concern masyarakat global. Oke, kemudian apakah jumlah manusia akan berkurang? Kalau jumlah manusia akan berkurang tanpa adanya AI, ini pun juga bisa berkurang ya dengan pemahaman yang misalnya radikal atas reproduksi, atas keberlanjutan misalnya tanggung jawab meneruskan keturunan. Seperti di Jepang teman-teman tahu ya, sekarang sudah mulai krisis anak muda. Ada diprediksi tahun 2050 itu lebih banyak orang tua daripada anak muda yang bekerja dan segala macam. Artinya kan tidak ada AI pun
Ada negara-negara yang sulit untuk membuat proses reproduksi ideal ya, populasi ini secara piramida itu ideal gitu. Kita di sini bonus populasi, di negara-negara lain bonus populasi. Nah, ini bagaimana? Asumsinya oke lah, asumsinya semua negara ini sekarang penduduknya melimpah 8 miliar tadi dengan penggunaan mesin ke depan gimana? Oke, ini bukan hanya prediksi ya, tapi saya kira akan masuk akal ketika ada pengurangan jumlah populasi. Misalnya, kalau orang itu kita membayangkan ya, ketika misalnya robot-robot ini sudah semakin banyak, ada surrogate, surrogate itu artinya kayak uh, robot pengganti kita, ada asisten rumah tangga yang dari robot, kemudian ada dosen yang dari robot. Mungkin orang itu lama-lama, mohon maaf ya, ini kita tidak bicara soal agama, tapi agama pun akan terpengaruh sedikit banyak ya. Misalnya nanti teman-teman bayangkan orang itu mungkin akan lebih memilih punya pasangan robot daripada manusia. Ya, nggak kompleks, nggak banyak maunya, ya dan seterusnya. Itu ada banyak filmnya tentang itu kan. Misalnya yang terakhir kemarin tuh saya nonton film judulnya adalah Companion gitu. Nah, itu contoh bagaimana kalau di masa depan tuh orang punya pasangan, nanti ketika dia membeli robot itu tuh bisa disetting. Ini mau pasangan yang agresif, yang semanut apa gitu, yang patriarkis itu sebenarnya bisa diprogram sesuai dengan request kalian gitu, dan bisa diatur ulang di reset dan sebagainya. Ya judul filmnya adalah Companion, ya film tahun ini 2025, jadi masih baru, teman-teman bisa lihat di Netflix. Oke, apakah misalkan berkurang? Manusianya mungkin secara jumlah ya kita nggak pernah tahu ya, tapi bisa jadi aktivitas fisiknya akan makin berkurang. Tingkat-tingkat apa pergerakan manusia itu secara fisik, contoh kayak di film Wall-E itu ya, dibayangkan di masa depan tahun berapa itu semua orang akan pakai kursi karena semua perintah itu bisa diketik di keyboard yang ada di kursinya gitu ya. Tapi ini semua masih berbatas pada hipotesis ya, artinya tidak ada kepastian tentang itu. Justru kita berpikir tentang seandainya ternyata ada perang karena AI, kemudian AI mengambil alih manusia, menembaki manusia, membunuh manusia, nah itu akan terjadi pengurangan dan dominasi. Nah, itu juga sudah mulai ada kekhawatiran. Sebuah eksperimen terbaru, ini ada yang bilang ini asli, ada yang bilang ini konten. Kemarin mempertemukan 3 AI ya. Jadi ada 3 handphone, itu diaktifkan semua AI-nya, dan mereka di ruang tertutup gitu disuruh berbincang sendiri. Ya, HPA itu ngomong, halo, nama saya ini, terus direspon B, nama saya ini, saya adalah AI, nama saya misalnya Siri, nama saya adalah Bixby. Akhirnya mereka ngobrol gitu ya, dan kemudian sampai pada ketika mereka menyepakati untuk kita gunakan bahasa komputer coding saja supaya manusia atau siapapun yang tidak berkepentingan dengan pembicaraan kita ini akan eh, tidak bisa mengikuti apa yang kita bicarakan. Kan ngeri gitu misalnya. Ya tadi. Nah, ini contoh-contoh yang ada di film gitu ya. Apakah yang terjadi? Ya sedikit banyak saya kira kita sudah bisa merasakan lah ketergantungan-ketergantungan itu. Kemudian untuk Mbak Nimas ya, penyalahgunaan AI seperti yang ada di film apa di video-video itu, iya sudah sangat masif, dan itu kenapa tidak diregulasi Facebook ya? Kan itu banyak banget di Facebook ya, teman-teman lihat ini iklan dokter Tita ngomong jualan obat, padahal kita tahu dokter Tita itu nggak pernah jualan sesuatu yang bukan memang mengendorse dia dan di website dia atau di channel dia. Oh ini pakai AI. Mas Dandi itu sering saya kontak Mas, tadi Yayan ya, Mas itu loh Mas ada wajahmu tuh kamu dipakai wawancara dengan Najwa Shihab padahal itu semuanya AI. Wajahnya Mas Dandi, mulutnya disesuaikan dengan generatif AI, ngomong soal apa investasi apa itu di YouTube, di Instagram itu ada. Itu contoh deepfake ya, itu contoh sederhana. Nah, kekhawatirannya adalah bagaimana ketika di masa depan para pemimpin politik, para pemuka agama itu menyerukan misalnya kita melakukan perang dengan ini karena itu gitu ya. Dan kita sudah sangat susah membedakan ini orang beneran, tokoh itu beneran atau ini AI-nya. Jangankan masa depan, kita aja sekarang pakai Vio itu aja sudah sangat mirip. Jadi Vio 3, teman-teman nge-prom ya buat seorang pemimpin ini. Nanti wajahnya pakai face swap itu udah mirip sama yang teman-teman kehendaki. Ya, dan itu ya mengerikan. Tapi dengan literasi kita bisa mengatakan, ah ini AI, ah ini palsu kok gitu. Saya di kampus saya itu kan punya yang namanya komunitas dosen ya, sekampus banyak, ada profesor, ada guru besar. Dan yang saya amati, Bapak Ibu, teman-teman, banyak loh guru besar, profesor, doktor, itu yang nggak bisa membedakan. Dia sharingnya itu hoax, sharingnya itu AI yang boleh dikatakan buat kita yang masih muda mungkin itu jelas kok, itu kelihatan, itu editan gitu. Tapi beliau belum bisa membedakan. Nah ini kan hanya masalah sebenarnya literasi. Kalau orang tahu mesti nggak akan
ngomong gitu gitu, nggak akan ngomong oh ini loh ada berita ini, udah jelas itu tuh kelihatan ya, kelihatan kalau itu tuh generatif AI, nggak smooth apa sesuatunya kelihatan. Nah, tapi itu bisa mengidentifikasi ini atau enggak tadi tingkat literasi kita yang menentukan pemahaman kita gitu. Nah, celakanya anak-anak yang sudah paham itu orang tuanya nggak paham gitu. Ini bahaya. Jadi anaknya membohongi orang tuanya itu sering gitu ya. Anak-anak kecil yang lebih paham teknologi ya, tapi orang tuanya nggak pernah pahami teknologi itu ternyata secanggih itu, akhirnya dia yang ikut-ikut saja sama anaknya gitu. Nah, ini nih berbahaya gitu. Misalnya dia membuat contoh ya, mahasiswa membuat tagihan apa dari kampus padahal dia tuh membuat itu dengan mengedit, membuat generate image dari contoh yang sudah ada, dia diganti tanggalnya itu, diganti dia ajukan ke orang tuanya. Bu, ini ada tagihan dari Unsia gitu ya. Paling lambat tanggal ini loh buktinya. Padahal itu sebenarnya bisa Izin Pak di-flash Iwan, dengan waktunya AI gitu. sesi tanya jawabnya sudah habis Pak Iwan. Oke, ya saya kira sudah kejawab semua ya Mas Yayan, kemudian Mas Kanaka dan eh, Mbak Nimas tadi. Begitu. Ya, saya kembalikan ke Mbak Vena. Baik, terima kasih Pak Iwan untuk jawabannya dari beberapa pertanyaan yang sudah diajukan malam hari ini. Karena waktu kita yang benar-benar terbatas pada malam hari ini, saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir melalui link yang telah dibagikan di kolom chat. Absensi ini wajib diisi sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat, jadi pastikan tidak terlewat. Setelah ini akan ada penayangan video kompilasi dari pemenang ke-1, 2, dan 3. Pak Alesya, silakan. Suaranya belum muncul ya. Positif atau negatif. Scrollmu bisa mencerminkan siapa diri. Kalau isi timeline kamu bikin cemas, mungkin kamu perlu detox digital. Kamu punya kendali, walau yang bikin kamu tumbuh bukan tumbang. Posting yang bijak, komentar yang beretika, jejak digital itu nyata. Dalam kesabaran digital ini, pasti setiap orang punya smartphone, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Perkembangan teknologi turut ditandai dengan meningkatnya penggunaan sosial media seperti Instagram, TikTok, dan platform digital lainnya. Tapi, apakah kita selalu bijak dalam menggunakannya? Kata-kata bisa membangun atau menghancurkan. Ujaran kebencian, informasi palsu, dan komentar negatif dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Jempolmu bisa berbicara lebih cepat dari pikiranmu. Tapi, pernahkah kamu berpikir satu unggahanmu bisa menyakiti orang lain? 11 Labs conversational AI is evolving. We've been optimizing some brand new features to create the most sophisticated voice agents. Bahkan seumur hidupnya. Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Halo Sobat Usia, aku mau cerita.
Teman-teman lihat nggak sih? Ada yang nyebar hoax soal artis cerai, ada yang nyebar kalau vaksin itu halal, sampai ramalan kiamat lagi. Hai, pernah nggak sih kita buka media sosial, niatnya cuma cari hiburan sebentar, malah jadi emosi, overthinking, bahkan insecure. Ya, itu realitas kita hari ini. Di balik layar yang tipis itu, ada dunia yang bisa membentuk cara berpikir, bahkan cara hidup kita. Media sosial itu bukan cuma soal konten viral, likes, atau trending topik, tapi juga soal tanggung jawab. Karena satu klik, satu share bisa berdampak besar, positif atau negatif. Terkadang kita langsung ingin klik share. Tanyakan dulu, apakah ini baik, benar, dan dapat dipercaya? Jadi, kemarin aku habis pergi dari Puncak, dan aku banyak melakukan hal-hal yang seru di sana. Dari touring, ngeliatin kabut, sampai lihat sunrise dari gelap sampai terang. Dan rasanya, aku ingin sekali upload banyak foto ketika lagi di sana. Tapi, aku teringat dengan satu kalimat ini. Jangan asal posting. Jadi, kenapa kita nggak boleh asal posting? Namanya Dira, umurnya 17 tahun, setiap malam dia sibuk scroll sosial media, senyum-senyum lihat konten lucu. Tapi kadang, diam-diam, dia menangis. Bukan karena hidupnya buruk, tapi karena komentar pedas dari orang asing, yang bahkan nggak benar-benar mengenalnya. Baik, terima kasih Kak Alesya untuk kompilasi video-video dari beberapa rekan-rekan yang sudah mengirimkan mengikuti lomba video ILM ini. Dan kini kita masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang lomba video ILM di Instagram 2025. Yang pertama ada Fahad Firmansyah dari Sekolah SMA Negeri 1 Arjawinangun. Yang kedua, ada M. Alwan Tahir dari Prodi PJJ Komunikasi Universitas Siber Asia. Yang ketiga, ada Nibros Kanaka dari Prodi PJJ Komunikasi Universitas Siber Asia. Selamat kepada para pemenang. Hadiah dan sertifikat akan dikirimkan oleh panitia. Sebelum kita menutup acara malam hari ini, mari kita abadikan momen kebersamaan kita dalam sesi foto bersama. Untuk seluruh peserta, mohon menyalakan kamera Zoom-nya dan tetap tersenyum. Sudah siap untuk panitia? Oke, saya mulai ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya pada malam hari ini. Hadirin yang luar biasa, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara webinar. Acara webinar nasional dengan bertemakan literasi digital di era kecerdasan buatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Media Sosial Nasional 2025. Acara ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa di tengah derasnya arus informasi dan teknologi, literasi digital menjadi bekal utama kita dalam bermedia sosial. Terlebih, dalam hadirnya kecerdasan buatan AI, peran kita sebagai manusia tidak boleh hilang arah. Justru semakin adaptif, kritis, dan bertanggung jawab. Melalui pemaparan narasumber kita malam ini, kita belajar bahwa menjadi pengguna media digital tidak cukup hanya bisa menggunakan,
tapi juga harus memahami dampaknya, menyaring informasinya, dan mampu menjadi bagian dari ekosistem digital yang sehat. Semoga setelah mengikuti webinar ini, kita semua bisa menjadi pengguna media sosial yang bijak, penyebar informasi yang bertanggung jawab, dan agen literasi digital di lingkungan kita masing-masing. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang luar biasa, Bapak Iwan Awaludin Yusuf, SIP, MSI, PhD, Biro Kemahasiswaan Universitas Siber Asia, Kaprodi Universitas Siber Asia, Prodi Ilmu Komunikasi, segenap panitia Himakom Unsia, dan seluruh peserta yang telah bergabung dari berbagai daerah di Indonesia maupun di luar negeri. Apresiasi juga kami sampaikan kepada para peserta lomba video ILM di Instagram yang hasil-hasil karyanya sangat inspiratif. Teruslah berkarya dan menyebarkan nilai-nilai edukatif melalui media sosial. Terakhir, jangan lupa sertifikat akan dibagikan peserta yang telah mengisi daftar hadir. Jangan lupa follow Instagram Himakom.Unsia untuk update kegiatan selanjutnya. Saya Faina Deliandini, mohon maaf undur diri dari moderator sebagai moderator dan MC malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga kita dipertemukan kembali dalam acara-acara inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam literasi digital, dan sampai jumpa. Terima kasih Waalaikumsalam banyak warahmatullahi Mas Iwan. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua audiens. Sama-sama Bu Ocha, terima kasih teman-teman. Saya pamit dulu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Iwan. Ayo, nanti silakan materinya dibagi ya Mbak Vena ke teman-teman. Tadi sudah saya berikan ke panitia Siap, Pak. PDF-nya. Nanti saya bagikan ya Pak ya.